Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Jajak Abang Jenggot. Nah, kali ini saya akan membahas tentang benda yang paling sering dicari. Nah, ini bendanya, teman-teman. Nah, bendanya seperti ini. Nah, benda ini tuh sering kali dicari manusia yang udah putus asa dalam mencari cinta sejatinya, seperti itu. Kalau saya katakan seperti itu. Nah, biasanya benda ini itu seringkali dipakai untuk menaklukkan hati seseorang atau lawan jenisnya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu nama benda ini, atau mungkin ada yang sudah memiliki dan menggunakannya. Nah, untuk yang belum tahu, jadi nama benda ini tuh namanya keris semar mesem. Nah, keris semar mesem ini disebut juga benda pusaka yang berfungsi sebagai jimat, atau kalau bahasa saya itu sebagai alat ngecit hati wanita, seperti itu. Nah, kenapa saya katakan sebagai alat ngecit? Nah, kalau dari kamus bahasa Inggris Indonesia, cheat sendiri artinya kan bermain curang. Ya, jadi keris semar mesem ini biasanya digunakan sebagai perantara untuk menaklukkan hati seseorang. Nah, untuk ngecit hati seseorang, khususnya kaum wanita ya. Karena biasanya yang sering menggunakan itu kaum lelaki, benda ini itu. Nah, apakah keris semar mesem ini hanya berfungsi sebagai penakluk? Fungsi lainnya itu sebagai juga disebut pengasihan khusus maupun pengasihan umum, dan juga sebagai pelancar rezeki. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengasihan khusus itu, yaitu tadi untuk menaklukkan hati seseorang. Jadi hanya khusus dituju satu orang saja. Jadi misalnya saya ingin menaklukkan hati wanita pujaan saya. Dan kalau untuk umum, itu bisa digunakan di lingkungan sekitar kita. Misalnya di tempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, seperti itu. Nah, kalau misalnya digunakan di tempat kerja, nah ini biasanya agar seseorang itu dihormati di lingkungan kerjanya, disayangi, disukai sama temannya atau sama atasannya, seperti itu. Selanjutnya sebagai pelancar rezeki. Nah, kok bisa sebagai pelancar rezeki? Ya bisa. Jadi otomatis kan ketika seorang pemakai jimat ini atau keris semar mesem ini sudah memakai, kan otomatis sudah banyak disenangi oleh masyarakat atau oleh lingkungan sekitarnya atau lingkungan tempat kerjanya. Jadi misalnya kalau yang si pemakai ini orang yang sudah bekerja dan sebelumnya hanya seorang karyawan biasa, ketika memakai ini bisa diangkat menjadi manajer misalnya atau supervisor. Nah, juga yang belum bekerja itu akan mudah sekali mencari kerja. Nah, kalau juga digunakan oleh pelaku usaha, ini sangat berfungsi untuk memikat pelanggan atau konsumennya, seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana asal-usul dari keris semar mesem ini sehingga banyak yang mencarinya? Jadi konon keris semar mesem ini itu dari alam goib, dan hanya orang-orang tertentu saja, misalnya ahli ilmu gaib atau yang disebut paranormal, yang bisa mendapatkannya. Jadi kalaupun ada orang awam atau orang yang tidak ahli di bidangnya mau mendapatkan ini, pasti akan
melalui ritual terlebih dahulu. Jadi ritual-ritual khusus, ritual yang sangat sulit dilakukan. Jadi biasanya kan harus didampingi jika ingin mencari keris semar mesem ini. Nah, kalau dari bentuknya ini, keris semar mesem ini kan sangat unik ya, beda dari keris-keris yang pada umumnya. Jadi kalau keris yang pada umumnya itu hanya berbentuk lurus meruncing dan ada lekukan-lekukannya. Kalau semar mesem ini kan bentuknya mini, dan lekukannya itu berbentuk tokoh pewayangan Semar. Nah, ini bisa lihat ini. Dan besarnya pun hanya sebesar sebesar telunjuk tangan saya ini. Nah, ini hanya sebesar jari telunjuk tangan saya. Jadi unik sekali bentuknya. Dan keunikan lain yang ada di keris semar mesem ini itu dari ornamennya. Nah, biasanya di ornamennya itu ada yang ada tulisan Arabnya. Ya, kebetulan yang saya bawa ini ada tulisan Arabnya. Kelihatan nggak nih? Nah, ini yang nggak kelihatan. Jadi di sini ada tulisan Arabnya ini di dalam kerisnya ini. Tulisannya itu kalau nggak salah Allah itu bunyinya. Kalau yang ini agak kurang jelasnya, tapi ini bentuknya ornamennya itu juga tulisan Arab. Tapi ada juga yang tulisan Jawa seperti itu. Dan untuk bahannya itu ada yang katanya bahannya itu dari tembaga atau kuningan. Kalau yang saya bawa ini entah dari tembaga atau kuningan, saya kurang tahu ya. Nah, terus bagaimana cara menggunakan keris semar mesem ini? Nah, jadi menurut para ahli-ahli ilmu gaib atau paranormal, itu kan fungsi dari semar mesem ini, jadi yang sudah saya katakan sebelumnya, itu kan memiliki berbagai macam fungsi ya. Jadi nggak hanya sebagai pengasihan atau menaklukkan, jadi juga sebagai pelancar rezeki. Nah, itu tergantung yang ingin menggunakannya. Jadi misal keris ini digunakan untuk pengasihan, ya ritualnya harus bertujuan pengasihan. Dan begitu juga dengan kalau ingin tujuannya memperlancar rezeki. Jadi tinggal menurut hajat si pemakainya ini, yang akan menggunakannya ini. Nah, biasanya caranya sendiri untuk memakai itu ada yang mengatakan tinggal diletakkan di dompet atau di saku. Jadi nanti otomatis energinya itu sudah otomatis keluar dan akan langsung berfungsi. Dan ini biasanya keris yang langsung bisa dipakai itu biasanya hasil dari beli di paranormal atau yang sudah ahli ilmu gaib. Dan ada versi lain caranya itu, misalnya kalau ingin menaklukkan hati seseorang nih, jadi harus ada ritualnya. Jadi misalnya harus ada sesaji, misalnya kembang. Nah, kembang kemudian ada foto, dan kerisnya itu diletakkan di atas foto dan kembang itu, dan kemudian dibaca-bacakan seperti itu. Nah, tapi apakah keris semar mesem ini atau benda jimat ini diperjualbelikan? Iya, benar. Jadi keris semar mesem ini juga diperjualbelikan. Namun tidak sembarangan yang menjualbelikan itu. Jadi nggak ada di toko-toko atau di tempat-tempat yang misalnya menjual barang-barang kuno, itu nggak ada. Kecuali kalau yang palsu ya. Kalau yang palsu itu banyak yang dijual. Jadi keris ini juga saya dapatkan dari membeli juga di pasar di daerah Jogja. Harganya sekitar 30-an ribu. Jadi kalau untuk yang asli itu biasanya harganya mulai dari ratusan ribu, jutaan, hingga sampai puluhan juta. Jadi tergantung tingkatannya, katanya seperti itu. Nah, biasanya kata jual dalam benda pusaka ini itu disebut dengan mahar.
Jadi mungkin menurut saya itu untuk biar terkesan menghormati benda pusaka ini kan itu. Jadi misal ada yang ingin menjual kerisnya atau memaharkan kerisnya. Jadi berapapun nominal yang disebutkan oleh si pemilik keris Semar Mesem ini harus langsung dibayar, tidak boleh ditawar lagi. Kalau sampai ditawar itu katanya itu efeknya akan berkurang atau isi dari dalam keris ini itu akan marah seperti itu kalau ditawar. Tapi harus yang asli ya, catatan dengan yang asli kalau yang diperjualbelikan. Karena kan juga sekarang banyak yang KW kan. Kalau yang KW itu banyak dijual di pasar-pasar itu yang menjual barang-barang antik. Nah, jadi keris Semar Mesem ini kan tadi saya sebutkan ada yang asli dan ada yang KW. Nah, jadi bagaimana cara membedakan yang asli atau yang palsu seperti itu? Kalau yang asli energinya akan berbeda. Jadi kalau menurut bisa diteskan di ahli-ahli di paranormal atau yang sudah ahli dalam ilmu gaib atau bisa dilakukan secara mandiri. Nah, itu banyak sekali di YouTube itu bagaimana cara membedakan keris Semar Mesem asli atau palsu. Jadi katanya kalau yang sudah melakukan atau membedakannya itu katanya energinya kalau antara yang asli dan yang palsu itu berbeda. Nah, seperti itu tuh di YouTube banyak banget itu yang membahas tentang keris Semar Mesem. Nah, apakah dengan menggunakan jimat Semar Mesem ini ada efeknya? Dia ada berbagai versi juga ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa menggunakan keris Semar Mesem ini tidak ada efek sama sekali, atau intinya ya nggak masalah mau pakai ini, nggak ada efek untuk nanti ketika sudah meninggal atau efek di dunia itu. Katanya ada juga yang bilang nggak ada efeknya sama sekali. Namun ada juga yang bilang kalau keris Semar Mesem ini itu efeknya bisa membuat tergila-gila seseorang yang dituju. Ini khususnya yang digunakan untuk menaklukkan hati lawan jenisnya tadi. Jadi apabila yang menggunakan ini tidak bertanggung jawab atau hanya untuk main-main, biasanya itu akan membuat orang yang sudah terkena energi dari keris Semar Mesem ini akan menjadi gila atau stres dan berujung pada kematian. Katanya seperti itu. Namun juga tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak, karena saya sendiri ini kan beli cuma sebagai koleksi, jadi nggak untuk nggak saya gunakan untuk hal-hal seperti itu tadi. Kan ini kan sama aja dengan kita menduakan Tuhan ya. Nah, kita kan sebenarnya nggak perlu pakai kayak gini nih, nggak perlu. Jadi kita percaya aja sama Tuhan, karena kan dari rezeki, jodoh, kematian kan sudah ditentukan. Kenapa tadi kan saya membeli, alasannya apa? Apakah cuma alasannya koleksi? Iya, memang benar koleksi. Jadi saya sendiri kan udah percaya kalau saya sendiri itu udah bisa membuat orang-orang terpesona gitu. Bisa membuat orang terpesona, jadi nggak perlu pakai ini, orang-orang juga udah terpesona sama saya, jadi nggak perlulah pakai kayak gini. Nah, kemudian saran saya nih untuk yang belum pernah menggunakan keris Semar Mesem ini ataupun yang sudah menggunakan itu, mending kalau yang belum menggunakan jangan coba-coba, jangan pernah coba-coba. Itu tadi sama aja kita udah menduakan Tuhan, kita udah nggak percaya sama Tuhan, walaupun alasan apapun, walaupun sebagai perantara atau apapun. Dan untuk yang udah menggunakan itu lebih baik dilepaskan aja lah, mulai tobat gitu aja. Udahlah, percaya sama Tuhan, nggak usah pakai kayak gini ya. Jadi entah benar atau tidaknya tentang jimat atau keris Semar Mesem ini itu juga tidak tahu, karena juga saya pribadi juga belum melihat secara langsung seseorang yang menggunakan keris Semar Mesem ini, atau tes langsungnya itu saya belum pernah sama sekali. Dan saya juga
tidak mau untuk mencoba-coba seperti itu. Nah, mungkin cukup ya teman-teman di bahasan kali ini. Nah, mungkin kalau bahasan saya ini menarik bagi teman-teman atau bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa like atau tinggalkan komentar di bawah. Ya, cukup sekian. Terima kasih.